Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang contoh soal dari 2 garis datar 6, 2 garis datar 7, dan 2 garis datar 8. Semoga teman-teman yang menonton video ini punya semangat juang belajar yang lebih giat lagi, karena ketika usia kita masih muda, maka kejarlah pendidikan sebaik-baik mungkin. Seperti quotes yang mengatakan bahwa jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Price floor. Nah, price floor adalah kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang mengharuskan harga suatu produk atau jasa tidak boleh turun di bawah tingkat tertentu. Nah, dalam konteks pasar, harga lantai biasanya ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar yang dianggap terlalu rendah. Tujuan dari penerapan kebijakan harga lantai adalah untuk meningkatkan pendapatan produsen atau pekerja di industri tersebut dan mendorong produksi yang lebih banyak. Namun, kebijakan harga lantai juga dapat menyebabkan kelebihan pasokan, kekurangan permintaan, dan menciptakan pasar gelap atau perdagangan yang ilegal, teman-teman. Oke, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi price floor. Terdiri dari faktor internal dan eksternal. Oke, dalam faktor internal yang pertama adalah tujuan pemerintah, di mana tujuan pemerintah untuk menetapkan price floor dapat bervariasi, misalnya untuk melindungi produsen domestik atau untuk meningkatkan pendapatan petani. Tujuan pemerintah ini mempengaruhi kebijakan price floor yang ditetapkan. Yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, tingkat elastisitas permintaan dan penawaran produk juga mempengaruhi kebijakan price floor. Semakin inelastis permintaan dan penawaran, semakin kecil efek price floor pada keseimbangan pasar. Yang ketiga ada biaya produksi, di mana biaya produksi yang tinggi dapat menyebabkan produsen membutuhkan harga yang lebih tinggi untuk dapat mencapai titik impas atau bahkan mendapat keuntungan. Ini dapat mendorong pemerintah untuk menetapkan price floor yang lebih tinggi. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, yang pertama ada persaingan internasional. Nah, persaingan internasional dapat mempengaruhi kebijakan price floor. Jika harga internasional lebih rendah daripada harga dalam negeri yang ditetapkan oleh price floor, maka produsen domestik mungkin kesulitan bersaing dengan produk impor. Yang kedua ada kondisi pasar global, di mana kondisi pasar global seperti fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kebijakan price floor. Pemerintah mungkin perlu menetapkan price floor yang lebih tinggi untuk melindungi produsen dalam negeri dari dampak fluktuasi harga komoditas atau depresiasi nilai tukar. Oke, yang ketiga ada kebijakan perdagangan, di mana kebijakan perdagangan seperti perjanjian perdagangan internasional atau kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi kebijakan price floor. Misalnya, jika suatu negara mengadopsi kebijakan proteksionisme, mereka mungkin menetapkan price floor yang lebih tinggi untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasannya. Nah, apa yang terjadi dengan persediaan tidak terjual? Terkadang pemerintah menyetujuinya membeli surplus. Inilah yang terjadi dengan harga dasar pada banyak produk pertanian seperti keju. Di bawah harga dasar jumlah produk yang tidak terjual diberikan oleh jarak dari G ke F pada gambar 2 garis datar 12 atau quantity S, quantity D. Jika pemerintah membeli surplus ini pada harga dasar, nah biaya total bagi pemerintah adalah P adalah quantity S dan quantity D. Sejak luas persegi panjang adalah alasnya dikalikan tingginya, biaya pemerintah untuk membeli surplus diberikan oleh luas yang diarsir, yaitu FG quantity S quantity D pada gambar 2 garis datar 12. Bisa dilihat seperti slide yang ditampilkan teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal, di mana dikatakan asumsikan bahwa kurva permintaan dan penawaran pasar, yaitu pada pound sterling harga setara, masih diberikan oleh Q pangkat D sama dengan 10 dikurang dengan 2P, dan Q pangkat S sama dengan 2 ditambah dengan 2P. Nah, dengan demikian, karena harga dasar berada di atas harga equilibrium, yaitu pada 2 pound sterling, maka harga dasar menghasilkan surplus. Lagi khususnya ketika harganya menjadi 4 pound sterling, maka kuantitas yang diminta nanti itu adalah QD sama dengan 10 kurang 2 dikalikan dengan 4, yaitu sama dengan 2. Dan kuantitas yang ditawarkan adalah QD sama dengan 2 ditambah dengan 2, kemudian dikalikan 4 sehingga menghasilkan surplus. Jadi, terdapat surplus sebesar 10 dikurang 2, yaitu adalah 8 unit. Dengan demikian, konsumen membayar harga yang lebih tinggi pada harga 4 pound sterling dan produsen memiliki persediaan yang belum terjual sebanyak 8 unit.
Namun, pemerintah Cina harus mengejar jumlah yang tidak ingin dibeli konsumen dengan harga pada 4 pound sterling. Dengan demikian, biaya untuk pemerintah Cina membeli surplus 8 unit adalah 4 pound sterling dikalikan dengan 8, yaitu pada harga 32 pound sterling untuk pembelian surplus nanti. Nah, berikutnya ada change in demand, yang dimana perubahan permintaan dalam ekonomi terjadi ketika ada perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa pada semua tingkat harga yang ada di pasar. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi change in demand, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal ini contohnya jika harga produk naik, permintaan cenderung menurun karena konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih terjangkau. Nah, untuk faktor eksternal, contohnya selama masa resesi ekonomi, permintaan untuk produk mewah cenderung menurun karena konsumen cenderung lebih memilih untuk menghemat uang. Berikut ada contoh soal yang dimana seorang manajer armada atau kumpulan mobil saat ini menyewakannya dengan harga pasar 49 pound sterling per hari dengan penyewa membayar bahan bakar, bensin, dan minyak mereka sendiri. Nah, dalam artikel surat kabar halaman depan, manajer mengetahui bahwa para ekonom mengharapkan harga bensin naik secara dramatis di masa yang akan datang. Nah, karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pertanyaannya, apa yang harus dia atau seorang manajer armada ini harapkan terjadi pada harga mobil yang disewa perusahaannya? Jawabannya karena bahan bakar bensin dan mobil sewa tersebut saling melengkapi, sehingga kenaikan harga bensin akan berkurang permintaan sewa mobil tersebut. Dapat kita lihat bersama ada gambar di sebelah kiri layar yang dimana gambar ini menghasilkan equilibrium baru di titik A. Dengan demikian dia atau seorang manajer armada ini harus mengharapkan harga sewa mobil tersebut untuk turun. Simultaneous shift in demand and supply atau pergeseran permintaan dan penawaran secara bersamaan terjadi ketika terdapat perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran suatu produk atau jasa pada saat hal yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan pada harga dan jumlah yang setara dalam pasar. Adapun faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada pergeseran permintaan yaitu adanya peningkatan pendapatan konsumen yang dapat meningkat permintaan untuk barang dan jasa tertentu, sedangkan pergeseran penawaran adanya peningkatan biaya bahan baku atau upah tenaga kerja yang dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi penawaran. Sedangkan faktor eksternal dari pergeseran permintaan adanya perubahan dalam kebijakan pajak atau subsidi yang dapat mempengaruhi harga barang atau jasa tertentu dan permintaannya. Sedangkan pergeseran penawaran adanya bencana alam seperti banjir atau gempa bumi yang dapat mengganggu pasokan bahan baku dan mengurangi penawaran. Nah, saat menggunakan analisis penawaran dan permintaan untuk memprediksi efek simultan perubahan permintaan dan penawaran, Anda harus berhati-hati agar prediksi bukanlah artefak seberapa jauh Anda telah mengukur kurva. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping, perubahan simultan permintaan dan penawaran umumnya menyebabkan ambiguitas mengenai apakah equilibrium harga atau kuantitas akan naik atau turun. Latihan yang berharga adalah menggambarkan berbagai secara kebersamaan pergeseran penawaran dan permintaan untuk memverifikasi hasil yang dirangkum pada tabel yang di samping. Contoh, misalkan seorang manajer rantai toko komputer untuk alasan yang jelas telah mengikuti perkembangan industri komputer dengan cermat dan baru saja mempelajari bahwa Kongres telah meloloskan program 2 arah yang dirancang untuk semakin meningkatkan posisi industri komputer Cina dalam ekonomi global. Perundang-undangan memberikan peningkatan pendanaan untuk pendidikan komputer di sekolah dasar dan menengah, serta keringanan pajak untuk perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak komputer
sebagai hasil dari undang-undang ini, apa yang diperkirakan akan terjadi pada harga equilibrium dan jumlah perangkat lunak? Nah, jawabannya itu kuantitas keseimbangan pasti akan meningkat, tetapi harga pasar mungkin naik, tetap sama atau jatuh tergantung pada perubahan relatif permintaan dan penawaran. Untuk melihat ini, perhatikan bahwa peningkatan dana untuk pendidikan komputer di sekolah dasar dan menengah akan menyebabkan peningkatan permintaan untuk perangkat lunak komputer, karena itu adalah barang normal. Nah, harus menggambarkan angka untuk memverifikasi bahwa jika pergeseran ke kanan dalam penawaran kecil dibandingkan dengan pergeseran ke kanan dalam permintaan, harga dan kuantitas equilibrium akan meningkat. Jika pasokan meningkat dengan cara yang sama, jumlah sebagai permintaan, tidak akan ada perubahan harga, tetapi kuantitas equilibrium akan naik. Akhirnya, jika penawaran meningkat lebih dari peningkatan permintaan, equilibrium yang dihasilkan akan terjadi harga yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih besar. Dalam semua kasus, kuantitas equilibrium meningkat, tetapi efeknya pada pasar tergantung pada besaran relatif dari peningkatan permintaan penawaran.